Granit Xhaka bikin Arsenal dilema. Arsenal bakal dihadapkan pada keputusan yang emosional pada bursa transfer awal musim 2023-2024 nanti. Arsenal harus memilih mempertahankan atau melepas gelandang Granit Xhaka. Granit Xhaka masih punya kontrak dengan Arsenal hingga Juni 2024. Xhaka mungkin tidak masuk rencana Arsenal musim depan walau perannya musim ini sangat penting. Pemain 30 tahun tampil sangat konsisten sepanjang musim. Dia menjadi andalan di lini tengah bersama Martin Odegaard dan Thomas Partey. Xhaka hanya sekali absen dari 35 laga Premier League yang dimainkan Arsenal. Secara teknis, tidak ada yang salah dengan Xhaka. Mikel Arteta sangat membutuhkan kehadiran pemain timnas Swiss tersebut. Namun, ada dilema besar yang dihadapi. Dikutip dari Mirror, Arteta senang dengan kehadiran Granit Xhaka di skuad. Hanya saja, manajer asal Spanyol tersebut punya rencana baru. Arteta sangat ingin mendatangkan Declan Rice ke Stadion Emirates. Selain Rice, Arteta juga dilaporkan mengincar Moises Caicedo dari Brighton dan N'Golo Kante dari Chelsea untuk menambah kekuatan di lini tengah. Messi ukir rekor usai menangi Laureus Awards 2023. Lionel Messi kembali dianugerahi penghargaan Laureus Awards. Ia bukan cuma memenanginya di kategori individu, tapi juga di tim. Messi mendapatkan penghargaan olahragawan terbaik 2023 dalam ajang penghargaan Laureus 2023. Tak hanya itu, bintang Paris Saint-Germain tersebut juga masuk dalam penghargaan tim terbaik karena Argentina memenangi award itu. Timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 tahun lalu dengan Messi menjadi salah satu penampil paling menonjol. Kapten Argentina itu mencetak 7 gol dan menjadi pemain terbaik pada turnamen tersebut. Messi menjadi atlet pertama yang memenangi penghargaan Laureus di kategori individu dan tim pada tahun yang sama. Ia sebelumnya sudah pernah dianugerahi olahragawan terbaik pada 2020 silam. Manchester United disarankan untuk menjual Anthony Martial. Pemain Prancis itu dinilai sudah diberi waktu cukup bersama Setan Merah. MU menelan kekalahan 0-1 dari West Ham United dalam lanjutan Liga Inggris. Gol dari Said Benrahma menjadi penyebab kekalahan The Red Devils. Ada peran blunder David De Gea dalam gol itu. Martial bermain pada babak kedua dalam laga itu. Dia menggantikan Wout Weghorst pada menit ke-57. Kontribusi Martial minim dalam laga itu. Dia melepaskan 2 tembakan ke gawang, 1 mencapai sasaran. Martial datang ke MU pada awal 2015-2016. Dia ditebus dari AS Monaco dengan harga 36 juta pound sterling. Dengan bayaran itu, Martial menjadi salah satu pemain muda termahal. 8 musim dijalani Martial bersama MU. Hasilnya dia sudah bermain sebanyak 295 kali di semua ajang dengan sumbangan sebanyak 86 gol. Gangguan cedera membuat Martial tak pernah bisa tampil maksimal. Dia pun sempat dipinjamkan ke Sevilla pada musim 2021-2022. Legenda hidup Liga Inggris Alan Shearer yang bilang bahwa kesempatan MU untuk Martial semestinya sudah habis. Legenda Liverpool ragu dengan kualitas Darwin Núñez. Legenda Liverpool Robbie Fowler berpendapat bahwa meski Darwin Núñez akan sukses di klub, dia akan gagal memenuhi harapan para penggemar. Pemain asal Uruguay itu menandatangani kontrak dengan klub pada musim panas lalu dengan bayaran sebesar 85 juta pound sterling. Dia menjalani musim debutnya dengan baik, mencetak 15 gol dan memberikan 4 assist dalam 42 pertandingan untuk tim barunya. Namun pemain berusia 23 tahun itu berkali-kali membuang-buang peluang emas di musim ini. Dia berkali-kali menemukan dirinya dalam posisi mencetak gol. Tapi Núñez gagal memanfaatkan peluang yang didapatnya. Napoli dan Juventus tertarik datangkan Christian Pulisic. Christian Pulisic menghadapi masa depan yang tidak menentu di Chelsea setelah tidak mendapat tempat di London Barat. Bintang Amerika Serikat itu hanya menjadi starter dalam 8 pertandingan Liga Premier Inggris. Sejauh ini pada musim 2022-2023 dan diperkirakan akan menjadi salah satu dari beberapa pemain yang dilepas pada musim panas mendatang. Pulisic bisa jadi akan menuju ke Italia dengan Napoli dan Juventus telah menyatakan ketertarikan mereka pada sang penyerang, demikian menurut Daily Mail. Chelsea diperkirakan akan menunjuk Mauricio Pochettino sebagai manajer permanen klub pada pekan ini. Salah satu tugas Pochettino adalah memangkas skuad yang terlalu banyak yang telah mengalami musim yang buruk. The Blues saat ini berada di peringkat ke-11 di klasemen Liga Primer meskipun telah melakukan investasi besar-besaran dalam skuad di bawah pemilik Todd Boehly. Cody Gakpo tidak permasalahkan posisi bermain.
Cody Gakpo selalu berusaha untuk tampil mengesankan jika dibutuhkan untuk Liverpool, terlepas dari posisi bermain yang harus diisinya. Cody Gakpo menikmati waktunya di Liverpool meski bermain di posisi yang berbeda dan ingin tim melanjutkan tren kemenangan saat ini. The Reds telah memenangkan 6 pertandingan liga terakhir mereka yang merupakan anomali dibandingkan dengan apa yang telah mereka lalui sepanjang musim ini. Gakpo yang memulai karir Liverpoolnya di sayap kiri tampaknya telah menyesuaikan diri dengan baik dalam peran false nine. Namun Jurgen Klopp juga memainkannya di sisi kanan dari formasi 3 pemain di lini tengah melawan Brentford pada hari Sabtu 6 Mei 2023. Inilah yang dikatakan pemain Belanda itu tentang bermain di posisi yang berbeda dan ingin mengakhiri musim ini dengan baik. Ancelotti sadar Haaland bisa bahayakan pertahanan Madrid. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyadari bukan pekerjaan mudah untuk mengalahkan Manchester City. Apalagi, City diperkuat penyerang berbahaya macam Erling Haaland. Pemain asal Norwegia itu baru-baru ini memecahkan rekor mencetak gol di Liga Premier dan menonjol sebagai perubahan terbesar antara kedua tim dari tahun lalu. Ancelotti sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh Haaland, tetapi juga menyoroti keunggulan timnya sendiri. Dia sangat berbahaya, kami melihatnya. Dia berbahaya, tapi bukan hanya dia. Ini adalah tim lengkap yang memainkan sepak bola yang sangat bagus. Kami bekerja untuk menghentikan tim yang tampaknya tak terhentikan. Kami akan memiliki peluang kami. Kami datang ke dalamnya di tempat yang baik. Kami berada di level yang sama dengan musim lalu, yang terpenting adalah motivasi kegembira. Memenangkan piala adalah bonus, kata Ancelotti. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Serta dinyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video baru dari kami.